Saudara, hasil hitung cepat sementara di Pilkada Jawa Tengah, suara minor diperoleh Andika Perkasa Hendrar Prihadi ketimbang Ahmad Lutfi Taj Yassin. Meski di kandang banteng, sementara suara PDIP justru tumbang. Namun suara PDIP dari hasil hitung cepat justru unggul di Pilkada Jakarta yang menempatkan suara Pramono Rano sementara unggul dibanding Ridwan Kamil Suswono. Apa sebenarnya yang mempengaruhi? Benarkah faktor Megawati dan Jokowi masih menjadi penentu peta dukungan di dua wilayah ini? Kita bahas hari ini dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Ada politisi PD Perjuangan yang juga anggota DPR, Arya Bima. Selamat pagi Mas Arya. Dan juga politisi Golkar, Nurdin Halid. Selamat pagi Pak Nurdin. Selamat Dan pagi, terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun-Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas, ini Wassalam. selamat pagi Bapak-Bapak. Ini dinamika politik hari ini begitu menarik melihat yang satunya kandang banteng di Jawa Tengah harus sesuai dengan unggul cepat yang masih sampai saat ini. Itu kemenangan atau keunggulan diperoleh oleh Ahmad Lutfi Taj Yassin, sedangkan PDIP unggul di Jakarta. Pertanyaannya, apakah betul sebenarnya Jokowi ini adalah ujian dari seorang Megawati Soekarno Putri? Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ini menarik pagi ini melihat bahwa ketika kita ingin membawa ke ini endorse dari Megawati atau endorse dari Jokowi, ternyata banyak yang mengatakan kalau misalkan ini karena pasangan calonnya sebenarnya ketertarikan itu. Dari tanggapan Anda sebagaimana? Bahwa ini ada Jokowi sendiri ingin mengendorse karena ingin Ahmad Lutfi Taj Yassin menang, tetapi juga PDIP identik dengan kandang banteng di Jawa Tengah. Tanggapan Anda bagaimana? Memang tidak ada faktor tunggal ya dalam kontestasi elektoral, selalu perpaduan banyak faktor. Dan kita terlalu oversimplikatif kalau menyimpulkan kalahnya pasangan PDI Perjuangan, Pak Andika dan pasangannya di Jateng itu sebagai runtuhnya kandang banteng. Ini oversimplikatif. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya perolehan PDI Perjuangan di Pileg ya 25, sekian itu dengan perolehan kemarin suara Pak Andika, artinya saya melihat ya salah satu indikator party ID PDI Perjuangan itu masih bertahan kuat. Tentu ada insentif elektoral lainnya. Jadi faktor pertama yaitu kita lihat perolehan suara Pak Andika, kemudian yang kedua sebaran pilkada di tingkat kabupaten kota. Ini masih menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya punya basis yang kuat di Jawa Tengah. Tetapi pertanyaannya kenapa kemudian kalah? Ini tentu ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan. Paling tidak ada 3 yang utama ya. Tentu banyak faktor tetapi 3 yang utama. Pertama tentu adalah pilihan pasangan menyangkut segmenting. Kenapa? Karena saya lihat pasangan nasionalis dengan basis santri itu menjadi penting ya. Sebelumnya juga kan di kontestasi pilkada Jateng seperti Pak Ganjar dengan Gus Yassin itu merepresentasikan itu. Nah kemarin ceruk itu tidak begitu optimal dipakai oleh pasangan PDI Perjuangan karena basis kelompok santrinya melemah begitu ya. Kemudian yang kedua soal betul endorsement politik itu bisa menjadi insentif elektoral, terutama reference power atau kekuatan rujukan yang masih punya tingkat penerimaan baik di basis pemilih. Kemudian yang ketiga tentu adalah basis struktur pemenangan mulai dari partai sampai relawan. Salah satu yang kemudian tadi saya highlight juga dan saya setujui dari Pak Nurdin, yaitu soal memang ada stat yang cukup terlambat gitu dari pasangan Pak Andika pada saat deklarasi, melihat ya intensnya Pak Lutfi dengan jabatan sebelumnya itu melakukan penetrasi ke basis-basis pemilih di Jawa Tengah. Memang 3+1 tadi ya menyangkut waktu menjadi 4 faktor utama dalam bacaan saya yang menyebabkan kemudian pasangan Pak Lutfi itu unggul dari Pak Andika dalam hitungan cepat ya. Sementara
Oleh karena itu kita juga kemudian mengatakan bahwa faktor-faktor ini adalah faktor-faktor determinan yang tentu saja kalau kita lihat rinciannya di bawah akan lebih kompleks lagi. Tetapi bahwa ini bisa kemudian menjadi simpulan sementara ya, hipotesis bahwa kemenangan Pak Ahmad Lutfi itu kemenangan strategik ya dalam konteks pertarungan elektoral, tetapi tidak bisa kemudian disimplifikasi bahwa PD Perjuangan kalah dalam konteks sebagai basis ya. Dan itu penting menurut saya. Berbeda Berarti Mas dengan Gun-Gun, Jakarta. menurut Anda basis PDIP masih begitu besar di Jawa Tengah walaupun kalah dalam Pilgub Jateng ini? Saya lihat kalau kita lihat beragam misalnya data dari exit poll ya, Ya. menunjukkan bahwa basis party ID di PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu masih kental ya, dan basis-basis utama PDI Perjuangan juga masih menurut saya masih satu garis gitu ya dengan keputusan partai untuk mendorong Pak Andika. Nah, artinya memang kekalahannya adalah pada penetrasi ke basis pemilih baru yang di luar PD Perjuangan gitu. Representasi pasangan itu memang menjadi penting, terutama dalam silang komposisi ya. Contoh misalnya kalau satu kolam gitu memang agak susah ketika misalnya memang basis pemenangan terutama di struktur partai sudah optimal, tetapi kemudian di luar partai butuh juga kan basis-basis sosiologisnya, ya basis psikologisnya yang kemudian bisa mengakumulasi kemenangan di luar apa yang sudah dilakukan oleh basis struktur partai dan relawan begitu. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ini sekali lagi di Pilkada Jakarta, Pilgub Jakarta ini masih kuat, dikatakan masih kuat paslonnya ketimbang endorse-nya. Tapi kalau kita lihat bahwa kemenangan Pram Rano ini banyak yang mengatakan bahwa ini di belakangnya ada begitu banyak, ada mantan Presiden Megawati Soekarno Putri pun juga plus 2 mantan gubernur Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Kalau dari Anda sendiri melihat memang karena lebih besar endorse-nya atau lebih besar ketertarikan pada paslonnya? Oke, ini menunjukkan bahwa pilkada di tiap daerah itu punya dinamikanya sendiri-sendiri ya. Itu penting menjadi catatan. Untuk Jakarta, saya lihat resonansi pasca pilpres itu masih kuat ya. Gaung ya maksud saya dari dampak pertarungan pilpres, terutama narasi soal keberlanjutan dan perubahan. Di mana sosok misalnya yang kemudian menghendaki perubahan itu kan mengalami yang disebut dan cognitive dissonance atau keberbedaan dari apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan pada saat proses kandidasi. Misalnya ketidakmunculan sosok yang diharapkan itu kemudian menjadi faktor penting berlabuhnya suara mereka yang tidak terakomodir itu ke siapa. Dan di sini kita melihat bahwa ada yang disebut dengan kejelian dari pasangan Pramono dengan Mas Rano dengan Bang Dul ya Rano Karno itu untuk kemudian penetrasi ke basis pemilih yang tadi tidak terwadahi. Sebut aja mereka yang kemudian menghendaki Anies Baswedan maju sebagai salah satu pasangan calon di Jakarta. Dan betul ketika misalnya mampu persuasif dan ditunjukkan secara simbolik ya dengan dukungan Anies Baswedan, maka banyak sebut aja anak abah begitu ya pendukung Anies Baswedan masuk menjadi basis pemilih Pramono sebagian, dan sebagian lagi mereka tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kemudian itu menjelaskan kenapa angka golput atau yang tidak masuk ke basis menjadi pemilih atau voter turnout itu kemudian tinggi di Jakarta. Nah, ini kemudian faktor lainnya adalah sekali lagi CPM atau Civic Voluntary Model, yaitu basis hobi. Ketika misalnya contoh aja misalnya mereka yang punya basis hobi bola seperti Jakmania itu ternyata tidak mampu dipersuasi begitu ya oleh Ridwan Kamil, karena tadi Mas Arya sudah menjelaskan penuntasan narasi soal di mana Ridwan Kamil ini seperti sepele tetapi kemudian memang menjadi signifikan karena basis pemilih di situ tuh besar gitu ya. Ini yang disebut dan kelompok hobi. Ingat
CPM itu bukan hanya suku, agama, ras, dan antar golongan yang tidak laku lagi di di Pilkada Jakarta 2024, tetapi kelompok hobi masih kemudian menyumbang insentif elektoral yang signifikan di Pilkada Jakarta kali ini. Ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya ingin mengatakan bahwa betul Jakarta seperti Pak Nurdin tadi bilang, eh, tipologi rasionalnya itu udah lebih ajak. Misalnya rasional egosentrisnya lumayan, rasional prospektifnya, rasional retrospektifnya. Rasional egosentrik itu yang menuntut bagaimana misalnya tawaran Anda pada kelompok kami begitu ya, yang jelas, tegas, terutama di wilayah program yang segmented. Kemudian yang tentu retrospektif itu berkaca dari portofolio pasangan calon. Pak Pramono tentu punya portofolio ya yang cukup panjang, Ya. tetapi itu aja tidak cukup. Kemudian ada basis sosiologis yang kemudian dilekatkan pada Rano Karno, sehingga Rano Karno kemudian mengubah realitas simbolik dari nama Rano Karno menjadi Dul gitu. Itu kan sebenarnya pendekatan penetratif ke basis pemilih yang akarnya adalah sosiologis, bukan pada rasional voters gitu. Kemudian faktor lain adalah tentu ya bekerjanya pendekatan-pendekatan seperti psikologis ya, bagaimana misalnya seperti Pak Nurdin tadi bilang, Kim ya bekerja, tetapi kita lihat juga beberapa basis di Kim yang memudar juga, seperti misalnya basis PKS tidak seluruhnya all out bisa memilih Ridwan Kamil begitu. Ya. Tetapi yang biasanya itu Jakarta ketika misalnya PKS itu mendeklar kandidat, maka basis kekuatan partainya solid mendukung apa yang kemudian dideklarasikan oleh partai. Tapi kali ini cukup berbeda gitu. Banyak basis akar rumput PKS yang tetap memilih pasangan lain gitu. Terakhir terkait dengan ini endorsement, ada juga ini lebih memilih paslonnya, ini tanggapannya seperti apa? Singkat aja Mas Gun Gun. Ya, faktor endorsement atau dalam textbook sering disebut dengan reference power atau kekuatan rujukan itu selalu menjadi satu di antara faktor penting ya, terutama kalau kita lihat kekuatan untuk membangun persepsi publik gitu ya, dan akhirnya kemudian berbuah dua hal. Pertama adalah suara, yang kedua adalah efektivitas power. Itu biasanya dua dalam konteks marketing politik ya, mungkin bisa dibaca reference power itu dalam Gary Mauser. Intinya begini, bahwa kekuatan rujukan itu satu di antara sekian faktor. Dan setiap daerah pasti punya dinamikanya berbeda. Contoh misalnya seperti Jakarta, kebetulan momentumnya itu memberi insentif elektoral lebih pada kelompok yang sebut aja politik asosiatifnya keberlanjutan. Jadi ketika misalnya ada mereka yang ada ceruknya ya menghendaki suara berbeda, dan suara berbeda itu kemudian bisa dioptimalisasi oleh pasangan Pramono gitu. Sebagian diantaranya menjadi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berbeda dengan di Jawa Tengah, itu tidak kemudian bisa diresonansikan isu itu. Kenapa? Karena faktor-faktor lain lebih menentukan. Ya. Mas Gugun, tingkat partisipasi secara nasional kan maksimalnya 60, Mas. Ini faktor apa? Ya, kalau kita lihat. Tapi secara nasional tingkat partisipasi ini sangat rendah. Ya, kalau kita lihat nasional kan partisipasi tinggi, berbeda dengan partisipasi di Jakarta. Nah, ketika misalnya Jakarta itu tentu menjadi satu hal yang harus dibaca dengan dinamikanya. Tetapi kalau di tingkat nasional, isu lagi-lagi ya, isu itu akan ditentukan oleh faktor yang bertarung. Contohnya misalnya figur. Ada nggak pengaruh karena pilkada kabupaten kota yang juga terselenggara di masing-masing provinsi lainnya, Mas? Iya, itu pasti sebaran itu, Mas. Makanya kemudian terjadi yang disebut dengan proses ya, yang kalau kita lihat masing-masing daerah itu akan sangat ditentukan oleh faktor figur yang bertarung. Kalau misalnya faktor figur yang bertarung itu bisa menggait ya dan mengoptimalisasi suara di basis-basisnya, tentu ya itu akan menyumbang juga yang disebut dengan partisipasi. Ditentukan oleh faktor figur yang bertarung ya Mas Gun Gun ya.